Baik, kita turunkan dulu dalilnya, dan prinsip ini nanti antum bisa temukan di hadis riwayat Muslim. Kalau punya kitabnya, cari Syarah Imam An-Nawawi, ada 9 jilid tuh ya. Di jilid yang pertama, kalau yang saya punya cetakan Darul Hadis terbitan tahun 2002, jilid pertama halaman 119, bab yang kelima, hadis nomor yang ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Di situ nanti ada konsepnya, babul isnani minad din. Bab belajar agama itu yang sumbernya terurut sampai ke Nabi. Di sumber yang terurut sampai ke sumber pertama, informasi yang tersambung sampai ke sumber utama, itu disebut dengan sanad namanya. Makanya di hadis ada sanad selain matan. Dicari orangnya sampai ketemu dengan Nabi. Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis terus sampai ke Al-Bukhari. Al-Bukhari nggak pernah bertemu Nabi. Dari mana taunya hadis dari Nabi? Dicari sampai ketemu pada Nabi. Itu sanad namanya. Kalau antum pelajari susunan riwayatnya sampai menuju ke sumbernya, itu disebut dengan isnad. Nah, kata Imam Muslim, belajar dari sumber yang tersambung ke awal sumbernya, maka itu yang menentukan dalam agama kita. Kalau antum benar belajarnya, maka praktek ibadahnya pun akan benar dalam agama. Tapi kalau salah belajarnya, maka resikonya pun, maaf, praktek belajar, praktek ibadah dalam agamanya pun akan keliru. Saya ambil contoh singkat ya, sebelum kita terangkan di sini. Untuk buka Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, redaksi yang sama di hadis Muslim, nomor hadis 397. Kalau agak perbedaan, misalnya cari babnya yang sama, babul musifis sholat. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Qila bima ma'na ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Kemudian fasalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai awal salam sampai berakhir. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silakan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Padahal baru selesai salam. Fa'ada salatahu 3 marat. Maka beliau mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang kalimat serupa. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Faqala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada yang tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Sini poinnya. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu ingin benar salatnya, asbighul wudu, sempurnakan dulu wudunya. Begini caranya sampai berakhir. Kata para ahli hadis, kalau yang salah cuman salatnya, maka akan dimulai dengan contoh salat. Tapi ini menunjukkan bahwa wudunya pun enggak sempurna. Jadi kalau ada seseorang wudunya enggak sempurna, salatnya pun pasti enggak akan sempurna. Orang yang wudunya tergesa-gesa, salatnya akan berantakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, 23 rakaat, 7 menit. Ya. Bisa terjadi, gitu kan? Baik. Kemudian, apa yang terjadi? Ya, kemudian tsumastaqbilal qiblah, lalu menghadaplah Anda ke arah kiblat. Lalu mulai bertakbir sampai dengan selesai salamnya. Setelah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat yang kita ingat sampai hari ini di Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama raaitumuni usalli. Hadis pertama menerangkan pada Khalad Az-Zuraiqi, kalimat kedua menunjukkan kepada kita. Ini yang disebut dengan isnad. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi kalau Anda ingin salat, belajar dulu kepada orang yang pernah melihat Nabi, diajarkan pada generasi setelahnya sampai dengan ke kita. Itu yang akan dipastikan lebih baik bagi kita pengetahuannya, plus tenang dalam mengamalkannya. Maka kalimat-kalimat di zaman fitnah tetaplah istiqamah. Kita turunkan dulu seperti apa Nabi pernah menerangkan kata-kata ini. Kita keluarkan dulu definisinya. Dari situ kemudian kita coba untuk jelaskan dengan lebih rinci menurut paparan para ulama-ulama kita, insyaallah.